Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Aris Sulaiman. Saya adalah seorang mahasiswa yang berasal dari Yogyakarta, yaitu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SPI. Kali ini saya akan memberikan materi tentang transformasi bisnis digital guna sebagai ujian tengah semester ganjil. Oke, langsung saja ke materi pembahasannya. Apa sih itu transformasi digital? Transformasi digital adalah suatu perubahan ke depannya, bukan perubahan ke belakang atau reverse. Nah, suatu perusahaan atau organisasi melakukan transformasi digital guna menyaingi ataupun berkompetisi bersama kompetitor lainnya. Hal ini bertujuan agar sebuah organisasi atau perusahaan itu tidak tergilas oleh perkembangannya zaman. Jadi perkembangan itu sebuah perusahaan atau organisasi tentunya harus mengikuti perubahan digital, apalagi sekarang sudah memasuki era digital dan bahkan bukan digital lagi sudah serba digital. Latar belakang yang mendorong beberapa ataupun semua perusahaan bahkan organisasi untuk bertransformasi ke digital yaitu karena bisnis yang berkembang sangat pesat, sehingga mau tidak mau sebuah perusahaan ataupun organisasi harus berkembang terus agar tidak terlindas oleh zaman. Kemudian kebutuhan dan keinginan manusia yang terus bertambah. Jadi seiring berjalannya waktu, kebutuhan itu terus meningkat. Nah, kemudian kemudahan dan kecepatan dalam berbagai hal menjadi keharusan. Nah, ini yang sangat mempengaruhi faktor bertransformasinya menjadi sebuah bisnis digital, dimana sekarang kita juga tahu apa-apa sudah serba digital, apa-apa serba instan. Sudah tidak lagi perlu repot-repot kalau kita ingin ini, ingin itu, semua sudah dapat kita lakukan melalui digital. Salah satu contohnya yaitu ketika kita berbelanja, kita bertransaksi, itu sudah serba digital. Kemudian teknologi berkembang yang sangat cepat. Nah, kalau kita tidak mengikuti perkembangan, maka kita akan tersingkirkan dan tergilas oleh para kompetitor lainnya yang telah menggunakan teknologi yang modern. Kemudian stabilitas, keamanan, integritas, dan kesediaan informasi non-stop. Hal ini dapat kita ketahui kita dapat mengetahui apapun melalui jaringan internet, di mana kita dapat mengetahui apa, di mana, bahkan apa saja yang belum kita ketahui melalui pengetahuan kita dapat kita cari melalui internet. Nah, kemudian ini merupakan aspek utama yang mendorong transformasi digital. Ada sumber daya, teknologi, kemudian proses. Sumber daya itu dapat dikatakan sebagai contoh SDM. Sumber daya manusia itu kan pasti mempunyai mindset, pemikiran yang berbeda-beda. Maka dari itu sebuah mindset seseorang itu harus bertransformasi. Kita dapat berpikir logis, kemudian kalau ketika kita mengambil keputusan itu harus sesuai dengan data, tidak seperti zaman dahulu yang berdasarkan keyakinan atau bahkan kemantapan. Jadi kalau sekarang itu mindsetnya itu harusnya itu sesuai dengan data kalau mengambil keputusan tuh. Banyak data-data sekarang tuh di internet tuh, kalau kita misalnya ingin mencari ini mencari itu banyak data. Kemudian teknologi. Di era sekarang ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat. Apa-apa sudah serba digital. Bahkan
hampir manual itu sudah jarang kita ketemu ya, walaupun ada beberapa. Kemudian proses ini dapat mempengaruhi sebuah waktu ya. Sebagai contoh, ketika kita ingin membeli sesuatu, ketika kita ingin membeli sesuatu pasti melalui sebuah proses di mana kita harus pergi ke sana, kemudian kita bernegosiasi, kemudian baru deal. Tetapi sekarang itu zamannya sudah canggih. Ketika kita ingin berbelanja, ketika kita ingin membeli sesuatu, ketika ingin kita bertransaksi, itu sudah sangat mudah. Nah, kemudian di sini saya memberikan contoh bentuk perubahan ya, dimana dulu Alibaba Express itu dulunya hanya toko retail atau warung biasa yang belum berbasis digital. Namun sekarang sudah bertransformasi menjadi sebuah bisnis yang malah tentunya malah besar lah. Melalui sebuah website, mereka membuat website, mereka dapat menjual produk apapun mereka dengan mudah, tentunya dengan customer yang lebih luas. Nah, kemudian mesin ATM. Sekarang ini ketika kita ingin bertransaksi, ingin membayar tagihan, itu sudah tidak perlu repot-repot lagi ke mesin ATM. Sekarang sudah ada namanya mobile banking, di mana kita dapat mengakses semuanya di situ. Ketika kita ingin bertransaksi, ingin membayar tagihan, itu sudah mencakup dalam satu aplikasi. Jadi itu tentunya memudahkan kita baik waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian mobil ini zaman dahulu tuh masih menggunakan yang namanya manual ya, tapi sekarang itu sudah canggih. Dapat kita lihat mobil zaman dahulu zaman sekarang tuh tentunya sudah sangat beda ya, dari segi bentuk maupun fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, dari beberapa materi yang saya sampaikan tadi, tentunya saya menyimpulkan bahwa adaptasi terhadap perubahan teknologi itu wajib dilakukan. Karena kalau kita tidak beradaptasi, kita hanya tidak ada perubahan, hanya tetap seperti itu aja, mungkin suatu saat kita akan tergerus oleh perkembangan zaman, kita akan terlindas, bahkan kita akan tersingkirkan oleh kompetitor kita. Kemudian keberhasilan terbaik yang bisa kita capai ditentukan dengan kemampuan digital yang dimiliki. Walaupun kita memiliki relasi yang banyak, memiliki banyak modal, memiliki pengetahuan yang luas, namun di era digital ini berbeda. Kita perlu melakukan namanya inovasi baru, inovasi yang brilian, dapat mudah dimengerti, bahkan banyak disukai oleh customer. Itu sangat penting. Walaupun produk kita bagus, misalnya nih ya, produk kita bagus, tetapi kita tidak memiliki inovasi untuk mempromosikan produk kita malah bisa kalah dengan produk-produk yang jauh di bawah kita, tetapi mereka mampu bersaing, mereka memiliki inovasi yang lebih bagus daripada kita, mereka menggunakan digital marketing yang bagus daripada kita. Itu bisa jadi juga, karena ya namanya kembali lagi ke era digital, di mana-mana semua orang tuh, bahkan customer itu mementingkan yang namanya kualitas, kecepatan, dan yang namanya instan atau lebih cepat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman atau bahkan pemirsa dimanapun kalian berada kurang jelas dengan apa yang saya sampaikan, dapat ditanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Saya akan menyanggah apa yang telah kalian berikan, tapi jangan berharap kepastian, karena saya memberi tanggapan dan jawaban, bukan kepastian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.